virus ini tidak mungkin hilang dari kehidupan kita, tidak mungkin akan lagi hilang. Tetapi sebelum ditemukan vaksin. Iya, sebelum. Yang kedua bahwa kita tidak bisa lagi melarang masyarakat yang sudah begitu lama berdiam di rumah. Sahabat lesehan, jangan lupa subscribe channel di bawah ini. Sahabat lesehan, jangan lupa subscribe channel di bawah ini. Lesehan, jangan lupa subscribe di channel ini. Sahabat lesehan, jangan lupa subscribe. Sahabat lesehan, jangan lupa subscribe. Sahabat lesehan Indonesia, memang rumit dan agak sulit penerapan kebijakan normal ya di new normal atau kenormalan baru di kota Ternate ini, oleh karena masalahnya makin kompleks. Nah, mungkin pasti problem yang kita hadapi pada Ternate ini lebih banyak pada dua hal. Pertama adalah penerapan new normal di sektor perdagangan dan sektor transportasi. Nah, agar publik bisa mendapatkan kepercayaan bahwa kebijakan ini memang secara kesehatan safety, kira-kira dari pemerintah kota sendiri seperti apa modal penerapannya? Ya, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa kita mempunyai beberapa skema terkait dengan upaya relaksasi ini. Kita lebih enjoy menggunakan relaksasi karena ini dalam upaya kita melonggarkan sedikit protokol kesehatan yang memang harus mengikuti standar WHO misalnya. Misalnya dalam beberapa hari ini setelah dilantik kebijakan sebagai sekretaris gugus tugas, kita sudah menerapkan misalnya kendaraan umum perhubungan itu yang masuk ke terminal itu harus pakai termogan. Setiap supir yang masuk itu harus pakai termogan, dicek suhu tubuhnya. Itu sudah mulai tadi dilakukan, mulai kemarin dan tadi. Terus yang kedua, skema berikut menjago dengan pasar misalnya. Kita sekarang lagi mengoptimalkan itu uti-uti. Itu yang motor belanjaan itu yang untuk misalnya masyarakat tidak harus datang ke pasar, tetapi uti-uti itu dimaksimalkan ya untuk ke kawasan pemukiman dan perumahan penduduk dengan motor gandeng itu yang membawa begitu bahan pokok, sayur segala macam itu. Jadi masyarakat tidak harus berbelanja ke pasar, mereka menunggu saja, sehingga kecuali mereka mencari misalnya bahan-bahan pokok yang memang tidak tersedia di uti-uti itu. Jadi memang itu beberapa skema, beberapa cara kita untuk memutuskan mata rantai ini. Memang dalam kondisi sekarang ini kita perlu lebih maksimal. Bahwa pertama keputusan pandemik ini kuncinya cuma dua saja, disiplin dan komitmen kita bagaimana supaya melaksanakan aturan-aturan dan protokol ini, protokol kesehatan. Saya kira itu. Baik, mungkin yang berikut soal bahwa penerapan new normal atau kenormalan baru atau apapun namanya relaksasi misalnya pasti berdampak juga terhadap kekuatan fiskal di daerah, dan mungkin sejak terjadinya pandemi ini semua daerah di Indonesia mengalami atau merasakan benar beban fiskal yang dihadapi oleh pemerintah. Mungkin kota Ternate seperti apa kira-kira situasinya? Ya, saya kira ini bukan hanya kota Ternate, bahkan Indonesia pun itu juga mengalami semua daerah mengalami goncangan yang sangat luar biasa, ekonominya, fiskalnya, dan semua berhadapan bahwa penganggaran untuk menghadapi pandemi ini adalah semua orang dalam kondisi yang tidak siap. Tetapi mau tidak mau kita juga harus siap seperti itu. Karena itu alokasi anggaran yang sebelumnya kita ketuk sebelum pandemi ini itu dalam perjalanannya harus digeser, mengalami refocusing, sehingga misalnya belanja barang modal yang sebelumnya harus dilaksanakan kita alihkan untuk pandemi COVID ini. Karena itu kita sementara melakukan penyesuaian, refocusing agar belanja yang tadi untuk belanja modal barang itu kita alihkan untuk COVID seperti itu. Memang bahwa sampai saat ini sudah dilakukan anggaran itu sudah disalurkan, tetapi kita berupaya bahwa kita tidak tahu kapan ini turun, sehingga kita nanti meminta persetujuan DPR sehingga nanti anggaran ini betul-betul maksimal misalnya. Jadi kita sudah anggarkan itu untuk misalnya sampai bulan September misalnya, sehingga proses penyesuaian ini tidak berulang-ulang dan kita sudah siap untuk menganggarkan itu.
Sehingga misalnya kalau misalnya pandemi ini misalnya memberikan bantuan sosial berikutnya lagi, kita sudah siap dengan dana yang sudah kita fokuskan. Baik, bahwa memang tujuan dari relaksasi ini sebetulnya adalah bagaimana perekonomian itu diperkuat, perekonomian masyarakat, dan mungkin dalam beberapa bulan terakhir ini mengalami tekanan yang sangat luar biasa mendalamnya. Dengan relaksasi ini kita berharap produktivitas ekonomi itu berkembang dan bertumbuh. Problemnya kemudian adalah tidak saja secara sektoral, tapi juga ada persoalan-persoalan struktural. Mungkin ada koordinasi antara pemerintah kota dengan provinsi yang juga perlu kita lihat bahwa memang tidak secara serta-merta parsial bahwa kota bekerja sendiri. Perlu ada semacam koordinasi yang kuat antara pemerintah sehingga kebijakan-kebijakan relaksasi ini bisa berjalan dengan baik. Bagaimana menurut pandangan? Ya, saya kira ini juga perlu saya sampaikan bahwa ketika saya akan menjadi sekda ini, banyak orang menganggap bahwa saya ini sekda perjuangan. Karena di tengah kondisi COVID seperti ini, kondisi ketidakstabilan, kebijakan fiskal dan segala macam, kita bahwa memang di tengah gempuran begitu kuatnya pandemi ini membuat kita harus berpikir ulang, mendesain ulang kembali bahwa pola penanganan ini harus lebih sistemik. Karena COVID ini memang sesuatu yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata, tapi ini membutuhkan komitmen semua pihak, semua elemen, semua ini, dan pemerintah bersama-sama dengan masyarakat untuk terlibat. Kita tidak bisa mengharapkan pemerintah saja, kita butuh teman-teman OKP, teman-teman akademisi untuk bersama-sama memberikan sumbang pikir sehingga persoalan ini cepat selesai. Kita juga membangun sinkronisasi koordinasi dengan lintas kabupaten kota. Kasus kemarin misalnya ketika ada kewajiban persyaratan rapid test untuk daerah kabupaten lain di dalam Maluku Utara misalnya itu. Kita mengambil langkah cepat untuk kota Ternate itu tidak ada lagi kewajiban rapid test untuk para supir angkutan lintas Halmahera misalnya. Karena mereka ini adalah pelaku utama distribusi sembako di Maluku Utara. Mereka menjadi tulang punggung sehingga kita memberikan kemudahan mereka untuk melakukan distribusi logistik. Tetapi mereka harus diberikan surat sehat, bahwa mereka itu sehat jasmani sehingga mereka bisa. Yang jadi masalah ini kalau koordinasi ini tidak sampai di kawan-kawan di kabupaten lain. Karena itu kita meminta kepada tim gugus provinsi agar segera memfasilitasi ini, dan alhamdulillah kemarin provinsi juga sudah melakukan upaya-upaya dan sudah terbitkan surat ini bahwa untuk misalnya teman-teman supir yang melakukan aktivitas untuk lalu lintas barang jasa ini terkait dengan penyaluran sembako ini, saya kira itu sudah ada kemudahan, tidak perlu lagi kewajiban rapid test yang isu kemarin itu berbayar sampai 600 sampai 800 ribu. Saya kira ini kita punya skema ini, kita memberikan kemudahan kepada mereka sehingga penanganan ini betul-betul dapat dituntaskan secara baik. Ke depan kita berharap bahwa pandemi ini segera berakhir dan mudah-mudahan kita dapat hidup secara normal, betul-betul normal seperti itu. Mungkin yang terakhir Pasek, publik atau masyarakat kota Ternate pasti ini mendapatkan kejelasan dan semacam kepastian bahwa penerapan atau relaksasi dari new normal ini atau kenormalan baru ini memang benar-benar sudah siap dilaksanakan di kota Ternate. Apakah kita sudah siap atau seperti apa kira-kira? Ya, saya kira kita semua mempunyai ekspektasi yang sama, harapan yang sama terkait dengan penerapan relaksasi dan new normal ini. Kuncinya hanya satu saya katakan. Kalau kita semua disiplin dengan protokol kesehatan, kalau kita semua mematuhi aturan, mematuhi regulasi yang ada, saya kira insya Allah kita bisa keluar dari pandemi ini. Saya kira itu dong. Baik, terima kasih sahabat Lasihan Indonesia. Demikian diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi kepada publik dan memberikan edukasi kepada publik di kota Ternate maupun di Indonesia terkait dengan upaya pemerintah kota dalam penerapan new normal. Saya kira hari ini kita bisa berbahagia langsung dengan Pak Sekot. Terima kasih Pak Sekot atas kesempatannya kepada kami untuk mempublikasikan informasi ini kepada masyarakat di kota Ternate. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.